Saya Sugianto, saya terkena COVID. Jadi saya tetap seperti sebelum kena ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan pengalaman saya 1 bulan belakangan ini. Saya sakit dan dirawat di rumah sakit 3 minggu. Pengalaman yang penuh hikmah yang saya ingin sekali berbagi untuk masyarakat luas, terutama kepada teman-teman sesama artis. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Bermula dari suhu tubuh yang naik turun, kadang suhu saya sangat panas sekali dan tiba-tiba normal kembali. Karena itu saya memberanikan diri untuk memeriksa ke lab sendiri dan akhirnya dinyatakan sakit tifus. Tapi ketika di hari ketiga saya demam yang sangat tinggi, badan saya masih 38,7, saya merasa tidak tenang. Saya udah minum antibiotik, saya udah minum obat yang dinyatakan saya tifus ketika itu. Jadi saya beranikan diri untuk ke rumah sakit. Saya dicek ulang lagi, saya cek darah. Saya ingat banget ketika itu jam 8 malam. Saya harus mengantri di UGD yang Demam. Ketika itu ada protokol COVID, dilakukan juga sangat hati-hati dan ceknya juga sangat banyak sekali. Sampai jam 2 malam baru saya dinyatakan benar sakit tifus. Ya sudah, jadi Bu Iis harus dirawat. Udah dilakukan rapid test, sakit tifus, bukan sakit COVID. Jam 11 pagi dokter internis datang, dia memeriksa saya. Bu Iis kelihatannya hasil toraks paru-paru Bu Iis mencurigakan. Paru-paru Bu Iis seperti terdengar ada lendir gitu ya. Bu Iis harus swab ya gitu. Oh iya boleh dok. Jadi saya hari itu swab. Kira-kira jam 4 sore dokternya datang. Suster juga mendampingi, langsung tutup hordeng. Bu Iis COVID. Itu saya dokter, Bu Iis nggak bisa tinggal di rumah sakit ini karena rumah sakit ini tidak menerima COVID. Jadi Bu Iis mohon maaf, harus kita pindahkan malam ini juga, hari ini juga. Oh ya, terus Bu Iis nggak usah khawatir, COVID bisa disembuhkan kok gitu. Asal imunitas Bu Iis kuat, Bu Iis harus semangat dan harus yakin bisa melawan COVID. Yang ada dalam pikiran saya pada saat itu adalah anak-anak. Saya dalam keadaan yang 50% saya sembuh, 50% inilah akhir hidup saya. Dan saya ingin sekali berkirim surat buat anak-anak saya, terutama buat anak saya yang di Amerika, Nadia, karena jarang ya, walaupun bisa berkomunikasi lewat video call, tapi kan beda ya sama anak-anak yang ada di Jakarta. Saya ingin sekali menitipkan pesan lewat surat satu-satu kepada anak-anak. Pesan terakhir buat anak-anak apa, buat Nadia, buat Shana, buat Ajis, itu yang ada dalam pikiran saya. Karena dalam hati saya banyak sekali cerita mengenai COVID yang tidak survive. Itu realitanya. Saya juga manusia biasa yang harus menerima apa yang sudah digariskan.
bahwa umur adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Mungkin inilah saatnya. Saya pikir pada saat itu begitu. Dan saya harus kuat. Saya harus menerima apa yang Allah berikan kepada saya. Ikhlas menerima apa yang Allah berikan pada saya, karena hidup itu hanyalah cerita buat kita semua. Tapi di sisi lain, saya juga harus berjuang. Saya nggak tahu apa saya bisa melewati ini semua, nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu. Saya hanya pasrah. Saya terima semua ini ya Tuhan, ya Allah, beri saya kekuatan. Saya akan ikutin apapun yang Allah berikan kepada saya. Saya tidak akan melawan, tapi saya akan berusaha yang terbaik. Itu yang ada dalam pikiran saya. Banyak support, doa dari keluarga, terutama dari saudara-saudara kandung saya, dari anak-anak saya. Mereka memberikan support kepada saya. Mama harus kuat, Bais harus kuat, Bais harus sembuh. Itu yang membuat saya kuat pada saat itu. Dan saya nggak bisa sharing ke teman-teman atau kemanapun pada saat itu. Sepertinya belum bisa kita berbagi. Tapi kalau sama anak, sama saudara, kita bisa berbagi. Kita merasa nyaman berbagi kepada mereka. Jadi merekalah tempat kita bertumbuh, berbagi, dan merekalah yang memberikan saya support, kekuatan. Pada saat itu saya benar-benar pasrah, ya Allah, aku mengikuti apa yang Kau mau. Kau mau memanggil aku pada saat itu, ya aku harus siap. Tapi saya juga berusaha untuk sembuh. Saya hanya zikir, berdoa, minta kekuatan dan minta petunjuk apa yang harus saya lakukan pada saat itu. Ketika saya di rumah sakit, tiba-tiba timbul semangat untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dan teman-teman sesama artis. Saya melakukan wawancara kepada beberapa dokter mengenai penyakit COVID, terutama mengenai virus yang sangat membingungkan. Yang saya rasakan, virus ini dampaknya sangat bermacam-macam kepada setiap orang, sangat berbeda-beda. Ada yang dampaknya, kalau kepada saya, demam tinggi, tapi saya tidak sesak ya, tidak batuk, tidak sesak, saya hanya demam tinggi dan penciuman masih ada, tapi tidak ada nafsu makan karena lidah saya tidak ada rasa sama sekali. Seperti ada rasa belerang dan rasa, kalau asin sekali, kalau manis sekali. Jadi nggak ada selera makan. Ada orang yang diare, penciumannya hilang, nafsu makan juga hilang. Kalau saya penciumannya masih ada, jadi berbeda-beda. Dan COVID itu jahatnya, ya. Kalau orang bawaan penyakitnya dia
sudah ada misalnya diabetes, virus itu menyerang penyakit diabetes itu. Ini hasil wawancara saya terhadap dokter. Halo, saya bagaimana menghadapi penyakit ini? Apakah itu tetap ada di dalam badan saya, dan bagaimana orang akan menghadapi saya, juga saya akan menghadapi masyarakat gitu loh, Dok. Ini kan kebetulan dirilis dalam perawatan di rumah sakit. Syukur alhamdulillah dengan berjalannya waktu kan sekarang kondisi sudah semakin baik. Iya, Dok. Hampir sudah tidak ada keluhan lagi. Ini menyelesaikan masa perawatan di rumah sakit. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa pulang ya. Nah, ketika sudah sembuh dari COVID, ibu sudah memiliki kan kekebalan atau antibodi ya. Sehingga sebenarnya pada saat sudah sembuh, sudah bisa beraktivitas, tetapi tetap harus tadi social distancing, tetap harus menggunakan masker, ya nggak boleh lepas masker. Kegiatan di luar rumah yang sifatnya kontak dengan banyak orang sebaiknya sangat amat dibatasi. Ketika saya itu kemarin, kekentalan darah saya sampai 3 kali di atas orang normal. Nah itu juga saya untung dirawat dan dijaga oleh dokter sehingga kekentalan darah saya bisa terjaga. Nah itu keuntungan saya dirawat, dan saya alhamdulillah setuju sekali kepada peraturan pemerintah sekarang OTG juga harus dirawat. Itu mungkin karena itu mudah-mudahan keterangan saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk menjaga kesehatan. Hidup ini tidak bisa tanpa masker sama sekali. Jadi tiada hari tanpa masker. Kita nggak tahu, OTG itu benar-benar nggak ada gejala sama sekali, dan dia nggak bisa kita salahin. Dia nggak punya gejala sama sekali kecuali di swab. Dan orang gimana mau di swab orang nggak ada gejalanya? Saya berpesan kepada teman-teman penyanyi, bagaimana menyanyi tanpa masker. Saya juga pusing mikirinnya. Mungkin ya, kalau saya pikir mic, mungkin kita harus tutup, punya kita sendiri mic-nya, kita tutup jauh dari orang-orang. Kalau bisa jangan keramaian dulu deh, jaga dulu deh, karena kesehatan nomor 1, jaga diri kita. Kalau Anda menyayangi diri kita dan keluarga kita, pakailah masker. Ada dokter yang bagus banget bilang pada saat itu, dia bilang kalau Anda memakai masker itu adalah pahlawan untuk diri Anda dan sekeliling Anda. Itu bagus banget menurut saya. Kali ini saya berhadapan dengan dokter di sebelah saya. Dokter siapa, Dok? Saya Dokter Dia. Dokter Dia. Saya ingin sekali bertanya, bagaimana saya nanti menghadapi kehidupan selanjutnya, dan bagaimana orang harus berhadapan dan berhubungan dengan saya sebaiknya. Saya juga nggak mau bisa menularkan atau mencelakakan orang lain, dan saya juga ingin saya bisa melanjutkan hidup dengan baik, tetap bisa bermanfaat. Apa sih rasanya waktu sakit COVID? Apa yang Mbak Is rasakan? Saat itu demam tinggi, saya masih ada penciuman, saya masih bisa saya rasakan, karena saya ingat banget saya masih bisa merasakan minyak kayu putih, kehilangan nafsu makan, mulut saya pahit, mual, itu yang saya rasakan. Pada saat itu kentalan darah saya 3 kali normal. Virus itu menyerang kekentalan darah saya pada saat itu. Saya merasa beruntung dirawat karena kesehatan saya terpantau pada saat itu. COVID yang tidak dirawat itu khawatir, karena bagaimana kalau kekentalan darahnya tidak terpantau? Bagaimana kalau oksigen dalam darah tidak terpantau? Kalau seseorang sudah dinyatakan COVID, sebaiknya dirawat. Dan ada juga orang yang
OTG itu sangat membahayakan sih sebenarnya. Dia nggak ada gejalanya, tapi dia membawa virus kemana-mana. Aduh, sangat mengerikan sekali. Jadi saya mohon kepada orang yang sudah terdeteksi COVID, semoga dia mau dirawat. Kalau memang ada orang yang kita kenal, misalnya apalagi satu keluarga, kita tahu satu keluarga ini COVID, dia sebaiknya dirawat atau dijamin dia tidak keluar rumah dan tidak berhubungan dengan orang lain daripada menularkan orang lain. Masa inkubasi itu maksimal ya bisa sampai 14 hari. Yang masa inkubasi itu menularkan, itu masa inkubasi menularkan. Nah, masa inkubasi itu apa? Sebenarnya masa inkubasi itu masa dimulai dari saat virus masuk sampai timbulnya gejala. Jadi virus masuk itu nggak langsung timbul gejala biasanya. Virus masuk, nah kemudian ada periode di mana orang nggak bergejala. Itu maksimal bisa sampai 14 hari. Tapi itu sudah menularkan ke orang lain. Tapi itu udah potensi menularkan ke orang lain. Nah, cuman biasa kalau orang Indonesia katanya ya rata lah semua ya hampir semua orang itu masa inkubasi itu sekitar 5, 6, 7 hari. Jadi ibu mulai dari terinfeksinya virus sampai kemudian timbul gejala itu 5 sampai 6, 7 hari kemudian. Gitu. Ya. Nah, setelah 7 hari timbul gejala itu sebenarnya virus COVID itu hilang sendiri. Ini si pegang Karena kita pas potensial menularkan bisa nggak? Misalnya pas demam si orang itu bisa. Ada ya tandanya gitu ya. Nah, masa inkubasi itu dari masa inkubasi virus masuk, selama masa inkubasi sampai ibu selesai itu potensi yang menularkan. Tapi sekarang kalau kondisi ibu udah baik ya, keadaan umumnya baik, keluhan nggak ada, ibu udah boleh pulang, ya, PCR juga udah 2 kali negatif. Nah itu sebenarnya udah nggak bisa lagi kita sebut sebagai contagious, artinya sudah tidak bisa lagi kita sebut sebagai menular. Malah saya juga harus jaga tertular virus yang lain ya, bukan virus yang sama yang ada imun di dalam tubuh saya. Ada informasi mengenai virus COVID yang saya pelajari. Virus ini memang momok, tapi kita lawan dengan imunitas kita, hidup sehat, dengan masker, dengan berjarak, kita nggak perlu takut. Jadi kalau kita memang terkena penyakit ini, kalau kita imunitasnya bagus, dia akan lewat selama 14 hari. Nggak perlu kita langsung, kalau kita mendapatkan virus ini langsung kita akan meninggal gitu. Bukan seperti itu sih sebenarnya. Tergantung dari daya tahan tubuh kita. Dok, kan sedih ya, udah korban COVID itu udah disingkirkan, dibungkus plastik, tidak boleh dilayat, tidak dimandikan. Emang virusnya masih menyebar kemana-mana? Orang yang udah mati masih ada virusnya gitu, Dok? Ya, jadi orang yang meninggal karena COVID itu ya bukan berarti asal dibungkus. Jadi dia tetap disolatkan, tetap dimandikan sesuai dengan agama yang bersangkutan. Hanya yang memandikan, yang melakukan pemulasaran jenazah itu memang petugas yang sudah terlatih dengan pakaian APD lengkap. Karena biarpun misalnya pasiennya sudah meninggal, tapi kan virusnya masih ada, masih berpotensi untuk menularkan. Kita kan nggak tahu pada saat memandikan, ada keluarga atau orang-orang yang tidak pakai APD lengkap di situ, ya kan bisa tertular. Apalagi kalau misalnya beresiko tinggi. Dan kita lihat di beberapa tempat kan ada yang pasiennya sudah COVID tapi direbut terus dimandikan lagi sama keluarga. Ternyata setelah dicek beberapa anggota keluarganya itu ternyata positif itu juga. Dengan korban yang meninggal belum tentu masih hidup juga dia si virus Ya, itu ya. karena virus itu kan istilahnya misalnya kayak gini, kalau misalnya orang yang penderita COVID lah misalnya, dia bernafas atau misalnya berbicara, dia kan mengeluarkan droplet yang berisi virus. Kalau misalnya itu di ruangan, itu kan masih bisa melayang-layang dan kadang masih bertahan hidup
kadang katanya sampai 2 jaman lebih gitu. Nah, jadi ya pada saat di itu dalam mayat itu juga masih hidup. jadi dia kan nanti kan keluar lewat udara yang keluar dari pasien itu kan. Apalagi kalau misalnya dia ada yang mencium, ada yang memegang, terus dia pegang mulutnya, pegang matanya, ya dia kan menularkan ke dirinya sendiri. Karena Gitu. itu, oke. Jadi dia memang harus hati-hati. Iya dok. Ada teman sesama artis sakit COVID juga, dia padahal juga menjaga kesehatannya. Jadi COVID itu sangat sulit memang untuk kita hindarkan. Ada juga satu lagi artis saya kenal juga, dia tertular saat dia diwawancara di studio. Di dalam studio itu salah satu pewawancaranya katanya COVID. Yang sakit COVID itu OTG. Jadi siapa yang mesti disalahkan? Sangat complicated sekali menurut saya. Pada saat wawancara itu tidak pakai masker. Menurut saya sih untuk sementara wawancara tetap aja deh pakai masker. Kecuali menyanyi itu memang sulit. Bagaimana kita mengeluarkan suara dengan memakai masker, tentu tidak akan mengeluarkan suara yang asli dan tidak akan maksimal. Dan ada pengalaman saya waktu saya dirawat itu, rasa itu sangat menyiksa sampai saya itu bagaimana melawan rasa itu supaya saya bisa makan. Semua saudara saya berpesan, Mbak Iis harus bisa makan. Anak-anak saya semua juga berpesan, Mama harus bisa makan, harus melawan. Imunitas itu harus bisa dilawan dengan kekuatan itu harus dari makanan. Padahal makanan itu semua tidak bisa masuk. Jadi yang ada dalam pikiran saya, oke, saya urutin makanan yang saya pernah rasa enak. Dari Pondok Indah dulu deket rumah saya, restoran yang saya suka, semua saya pesenin, udah dikirim. Semuanya nggak doyan saya kasih suster lah, saya kasih tukang bersih kamar lah, nggak doyan saya. Di mana lagi ya? Daerah Mahakam yang saya suka, nggak suka semua. Aduh, saya sampai bingung apa lagi nih makanan yang saya suka. Aduh ya Allah, makan apa lagi? Semua nggak enak, nggak ada yang bisa masuk. Saya takut sekali muntah. Karena apa? Begitu saya muntah, urat-urat rasanya sakit. Saya nggak mau muntah. Karena belum apa-apa aja mau muntah. Bagaimana kalau rasanya muntah, sakitnya kayak apa? Saya nggak mau muntah. Saya tahan semua rasa mual itu. Begitu rasa nggak enak, saya diam aja. Tapi makanan saya berusaha. Satu lagi, berjuang saya karena saya ingat pokoknya harus masuk makanan. Udah 2 aja, alhamdulillah udah. Saya diam aja udah. Udah semua makanan saya singkirin karena nggak bisa makan kan. Udah. Yang penting saya bisa masuk makanan. Hari keempat saya berdoa. Aduh, saya bilang ya Allah, makan apa lagi nih? Saya ingat, cobalah saya pengen semur daging. Saya telepon adik saya Nani, Nan, coba dong Nan, pengen semur daging. Yang enak ya Nan, semur daging sama sayur bayam yang bening, kasih jagung manis. Coba ya Nani bikinin. Iya deh, dateng dong makanan, dikirim makanan. Pas dibuka udah mau muntah saya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Pas saya tuang gitu kan, aduh ada rasanya enak sekali. Bisa makan saya separuh itu nasi. Aduh, saya sujud syukur. Saya telepon adik saya, Nan bisa makan, terima kasih ya Nan. Tahu nggak Mbak, bikinnya saya sampai zikir katanya. Aduh, saya nangis, saya sujud syukur ya Allah. Semur itu saya simpan. Semur itu saya simpan 3 hari di kulkas. Saya simpan, saya angetin. Saya bilang, Nan enak banget. Itu yang
bikin saya bisa makan pertama kali semur, dan sayur bening bikinan adik saya Nani. Saya bilang, Nani terima kasih banyak. Dia bilang, Mbak itu aku bikinnya. Sampai saya berpikir buat Mais. Aku bilang terima kasih ya Nan, kasih sayang kamu sama kakaknya. Iya Mbak, sama-sama katanya. Saya bilang sama anak saya, Dek, indahnya kasih sayang kalau sama saudara kandung itu. Kamu makanya sayang sama saudara ya. Seneng nanti kalau punya saudara kandung yang saling menyayangi sampai akhir hayat. Sayang kita semua, alhamdulillah. Itu pelajaran dan hikmah dari Allah ya. Kasih sayang sama saudara tuh kelihatan kalau kita lagi sakit. Banyak sekali hikmah dari Allah bahwa apa yang kita milikin itu semua nggak ada artinya, nggak ada. Semua yang kita milikin itu, apalah semua, anak, harta, popularitas, kecantikan, harta, nggak ada artinya. Semua kita tinggalkan, hanya amal ibadah. Jadi hikmahnya, saya pengen sisa hidup saya ini, saya pengen saya gunakan menjadi orang yang lebih baik, banyak beribadah. Banyak saya pergunakan untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang saat ini COVID-19 menjadi momok ketakutan masyarakat dunia, dan kita tahu bahwa sudah banyak sekali orang seluruh dunia yang terkena wabah dan juga menjadi korban virus corona 19. Saya tahu betul bagaimana rasanya, khawatirnya, ketakutannya orang yang terkena virus COVID-19 ini. Seolah-olah mereka tidak akan bisa bertahan dan tidak akan bisa menikmati hidup lagi. Tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Karena saya adalah pasien COVID-19 dan saya bisa melampaui itu, dan saya sudah dinyatakan negatif, dan sekarang adalah hari ke-10 saya di rumah dan sudah bisa mengadakan kegiatan kecil bersama tim saya di rumah. Dengan izin Allah saya dinyatakan sehat, alhamdulillah. Dengan mengikuti saran dokter, dengan juga meminum minuman yang tradisional. Saya mengikuti semua anjuran dari saudara-saudara saya, minum kelapa hijau lah, minum jahe merah lah, minum kayu putih lah. Anjuran-anjuran dari saudara-saudara terdekat saya selalu ikuti, apalagi anjuran dokter, dan selalu positif saya. Waktunya istirahat, waktunya makan. Kalau pas makan gak bisa makan, saya cari cara untuk bagaimana saya caranya bisa makan. Minum obat. Pada saat itu kan mual ya. Bagaimana? Saya pakai pisang. Jadi semua itu memang harus dipakai ikhtiar dan niat. Terima kasih saya ucapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan saya kesempatan kehidupan. Saya rasa ini yang kedua. Saya akan insya Allah pergunakan lebih banyak untuk beribadah. Dan terima kasih juga kepada anak-anak Anadia, Aziz dan Shana, kepada saudara-saudaraku, kepada tim saya, manajemen. Mudah-mudahan semua apa yang kalian lakukan diberikan rahmat dan karunia berlipat ganda, dan
Semoga semua dijauhkan dari COVID-19. Saya berharap semua jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan untuk sementara waktu, karena saya mengalami itu ya. Please jaga kebersihan dan tiada hari tanpa masker. Itu menjadi slogan saya dan saya harap menjadi slogan kita semua, tiada hari tanpa masker. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.